Halo Bang Edis. Halo Kak Irma. Ini saya tanya dulu nih, saya konfirmasi dulu. Irma ini muslim atau bagaimana? Saya muslim Bang Edis, tapi saya Cantik ngefans kok sama muslim. Sayang sekali. Irma, kenapa sih kamu kok muslim? Kenapa? Ya karena saya muslim. Tuh kan, karena muslim. Irma, kamu setuju nggak dengan statement saya ini? Alasan kamu masih Islam adalah karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya kamu mengerti ajaran agama Islam, maka besok pagi kamu bangun tidak percaya lagi dengan agama Islam. Ya ajarin dong Bang Edis. Baik, apa yang mau kamu bahas? Kalau tema ini terlalu berat, nggak cocok sama kamu tema ini. Apa kira-kira? Saya nggak bisa ini Bang Edis, nggak mau debat. Nggak mau debat. Terus ngapain kalau nggak mau debat? Saya mau mengucapkan terima kasih sama Bang Edis. Nah Bang Edis tuh tiap hari menghibur saya. Menghibur. Tapi kan kamu muslim, gimana? Tapi walaupun kamu muslim suka acara saya ya? Lucu ya? Ya. Apa contohnya? Contoh spesifiknya? Iya, satu kalau Bang Edis tuh kalau nanya sama orang Islam tuh kalau belum dijawab iya tuh masih terus aja ditanyain. Contohnya misalnya. Misalnya nih ya. Bener nggak Nabi Muhammad itu Rob? Itu tuh saya dengar dari tahun 2024. Ya karena muslim-muslim sampai sekarang belum konsili, belum mufakat Muhammad Rob atau bukan. Satu bilang Rob, yang satu bilang bukan. Yusufi bilang Rob juga, tapi sekarang bukan. Kenapa ditanya terus? Karena sampai sekarang umat muslim belum sepakat Muhammad itu Rob atau tidak. Gitu. Kalau seandainya sudah sepakat ya ngapain ditanya lagi? Begitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih Irma nih. Saya lihat banyak muslim-muslim tuh kan pakai jilbab. Kamu kok nggak pakai jilbab disebabkan apa? Saya tidak pakai berhijab. Kalau saya di rumah, ya maksudnya saya berhijab, tapi saya menyesuaikan kayak tempat. Saya belum memahami agama banget. Ya kayak apa ya? Saya masih kadang terbuka ya, kadang tertutup. Gitu. Sekarang begini, dari mana logikanya kalau rambut perempuan tuh aurat? Kalau logika ya, logika sebenarnya nggak tahu ya, saya cuma ngikutin aja. Ya, iya, makanya saya bilang tadi alasan kamu masih Islam karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Alasan kamu masih Islam tuh karena itu. Coba kamu mengerti agama Islam. Karena begini, saya itu termasuk pemerhati ya. Dulu zaman, saya nggak tahu kamu kelahiran tahun berapa. Kamu kelahiran tahun berapa? 97 Bang Edis. 97, baik. Dulu ya, tahun-tahun segitu, itu orang-orang itu perempuan muslim bisa dihitung dengan jari yang pakai jilbab. Bahkan zaman saya sekolah, itu orang pakai jilbab itu malah dipertanyakan, kupingmu besar sebelah ya? Masih ingat saya. Itu sebuah keanehan. Orang pakai jilbab itu zaman dulu. Coba kalau nggak percaya ya, lihat foto-foto perempuan-perempuan zaman dulu, perempuan-perempuan Indonesia zaman dulu, itu nggak ada yang pakai jilbab. Nah, sekarang baru pakai jilbab nih. Saya kasih contoh ya. Wanita Islam zaman dulu, nih ya. Nih, saya tunjukkan nih, biar tahu nih. Nih, saya balikan kamera saya ya, Irma ya. Biar kamu paham nih. Oke, saya balikan kamera saya nih. Ini foto-foto wanita-wanita zaman-zaman kamu baru lahir nih. Nih, adakah wanita-wanita zaman dulu pakai jilbab? Ini persis kayak kamu nih. Orang-orang Indonesia itu bening-bening kalau kayak kamu semuanya. Nah, sebelum budaya Arab padang gurun masuk. Nih, lihat nih. Adakah mereka jilbaban? Gak ada. Tuh. Ini SMA zaman dulu nih. Zaman saya juga, saya sebenarnya sih masih muda, masih kepala 30 sekian umur saya. Nih. Lihat ya. Ini gak ada jilbaban tuh, gak ada. Gak ada. Kamu bisa panggil tuh teman-teman, bahkan ibumu coba tanyain, ada nggak zaman dulu pakai jilbab? Gak ada. Gak ada tuh. Nggak ada. Nah, sekarang baru orang pakai jilbab. Katanya kalau rambutnya dilihat orang dihukum 70 tahun di neraka. Biar jilbabnya laku. Ntar, saya balik lagi kamera saya.
Jadi zaman dulu orang nggak pakai jilbab, tiba-tiba sekarang pakai jilbab. Yang menjadi pertanyaan sekarang begini, apakah zaman dulu Al-Quran belum ada? Apakah tahun-tahun segitu orang nggak ngerti Al-Quran? Tiba-tiba sekarang orang ngerti agama Islam. Gitu. Dan coba nih, saya mau tanya dari hati nuranimu yang paling dalam nih, Irma. Menurut kamu, rambut itu aurat bukan? Kalau di Islam iya, rambut itu aurat. Rambut itu aurat. Sekarang, yang boleh melihat aurat siapa? Ya kayak keluarga di rumah aja. Berarti aurat boleh dilihat keluarga? Kayak apa ya? Kalau di Islam Coba itu tenang, kayak tenang dulu Irma, dibilangnya, tenang ya, pelan ya. Gini Irma. Tadi kamu katakan rambut itu aurat. iya, Oke, mohon maaf nih, saya mohon maaf nih, tanpa ini. Mohon maaf tuh, payung aurat nggak? iya, Aurat, oke. Tadi kamu bilang, aurat boleh dilihat anggota keluarga, betul? bukan anggota keluarga tapi kayak apa, muhrim gitu loh ya. Muhrim, Ya, oke. maksudnya semuhrim gitu. Suami begitu kan, pasangan kan? Ya, Kalau ya, pasangan boleh melihat aurat. boleh. Orang lain boleh nggak melihat aurat? Nggak boleh Bang Nggak Edis. boleh. Oke, secara logika berarti ya? Sebenarnya, Oke, menurut logika, aurat hanya boleh dilihat pasangan. Sementara anggota keluarga yang lain tidak boleh melihat, betul? iya, Sekarang saya tanya, tadi barusan kamu bilang rambut boleh dilihat anggota keluarga nggak? boleh kalau semuhrim. Muhrim. Bapak boleh lihat rambut nggak? Ibu boleh lihat rambut? Kalau perempuan kayaknya boleh, tapi kayak misalnya orang luar dan tidak semuhrim itu baru kayaknya nggak boleh. Bu, belum nyambung. Kayaknya kamu nggak nyambung. Gini Irma, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Apakah rambut itu aurat? Kamu jawab iya, betul? Iya, Oke. iya betul. Apakah payudara itu aurat? Kamu jawab iya. Iya, Nah, secara logika, berarti yang boleh melihat aurat itu pasangan, betul? iya, Nah, sekarang saya tanya, apakah bapakmu adalah pasanganmu? bukan. Apakah bapakmu boleh melihat rambutmu? Mungkin kalau rambut boleh ya. Boleh. Apakah bapakmu boleh melihat payudaramu? Mungkin kalau sudah balik udah nggak boleh. Tapi Ya, kalau masih makanya kecil, berarti rambut bukan aurat. Secara logika berarti rambut bukan aurat karena boleh dilihat anggota keluarga yang lain. Yang aurat itu yang tidak boleh dilihat oleh kecuali pasangan, betul? iya, Iya, makanya dulu rambut bukan aurat, sekarang rambut aurat karena diprovokatori oleh penjual-penjual jilbab. Kalau nggak begitu jilbab kagak laku. Bahkan kalau rambutnya kelihatan nanti dihukum 70 tahun di neraka. Betul nggak? Pernah dengar hadis itu? iya pernah, Iya. pernah, Bang Edis. 70 tahun di neraka. Oke lah, apa ini yang mau kamu bahas ini? Saya juga jadi garing mau bahas. Mau bahas apa? Kamunya juga nggak tahu Ya. tentang Islam. Sebenarnya tahu Bang Edis, Irma tahu tentang Islam, tapi janganlah yang kayak berat-berat pertanyaannya. Kalau Coba. dikit-dikit ya Irma tahu. Coba kira-kira saya pernah bikin Irma podcast. mau tanya ya Bang Apa itu? Edis. Nah, Apa itu? Irma punya temen ya orang Kristen dua. Nah, terus nah sesama Kristen itu mereka bilang nggak boleh berteman sama orang Muslim. Emang ada ya? Kayak di kitabnya gitu, kitab apa sih Kristen atau mungkin kayak yang lainnya emang nggak dibolehin. Kayak Irma, sahabat Irma tuh dua-duanya Kristen. Nah, di itu yang satu itu berbisik sama yang satunya. Dia bilang nggak boleh berteman sama Muslim. Kalau secara Bible, secara biblikal itu tidak ada. Tapi mungkin pengalaman hidup mereka trauma ngelihat kelakuan orang Islam yang ya kamu tahu sendiri kan. Sikit-sikit demo, sikit-sikit penistaan, ya. Mungkin mereka jadi trauma. Jadi Tapi kita berteman tuh udah lama Bang Edis. Kenapa dia itu nggak ngomong secara langsung ke saya, tapi dia tuh ngomong lagi ke temennya yang sesama Kristen ini kan. Dia bilang nggak boleh berteman sama Irma katanya. Dia Muslim. Emang nggak dibolehin Ya. ya? Sedangkan kayak Irma Muslim nih, tapi Irma boleh berteman sama non Muslim, mau siapa, mau Cina, mau ini nggak apa-apa. di dalam Islam Jadi nggak makanya, boleh berteman dengan non-Muslim. saya berteman Bang Edis. Iya, karena kamu tidak mengikuti ajaran agama Islam, Irma. Kalau kamu mengikuti ajaran agama Islam, ya kamu nggak berteman dengan non-Muslim. Mau saya tunjukin nggak dalilnya? Kamu Iya. dilarang. Hah? Emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Tidak boleh berteman dengan orang non-Muslim. Nih, saya tunjukkan dalilnya, ya. Kalau saya ngomong itu pakai dalil, Irma. Nih.
Kalau yang Kristen tadi tidak berteman, itu karena mungkin mereka trauma. Tapi kalau Bible tidak pernah bilang begitu. Nih, ini hadisnya ya. Nih, dari Abu Said Al-Khudri dan seterusnya nih. Nabi bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Jadi menurut agama Islam, kamu tidak boleh berteman kecuali dengan orang yang beriman. Ini apalah Bang Edis, ini firman Allah ke hadis? Hadis ini. Oh, hadis ya, hadis. Iya kan? Dari mana itu diambil? Dari Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Ahmad. Nih hadisnya Hasan. Iya kan? Bang Edis. Nah, tapi kalau temanmu yang tadi, yang Kristen tadi, yang dia tidak mau misalnya berbisik-bisik jangan berteman dengan Muslim, itu bukan ajaran Alkitab. Mungkin mereka bisa saja trauma ngelihat kelakuan orang Islam. Yang tiap hari bikin macet jalan, demo. Besok demo, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, demo kerjanya. Jadi trauma kan ngelihat kelakuan orang Islam. Demo aja kerjanya. Bikin macet jalan. Begitu. Oke lah Bang Edis, Irma mah kalau debat nggak bisa, Irma nggak begitu paham masalah agama. Tapi Irma makasih, Irma senang loh sama Bang Edis. Maksudnya Bang Edis selalu menghibur. Irma Sama-sama. walaupun apa sih kayak dihina-hina Islam juga sama Bang Edis, ya terserah gitu, serah. Saya itu diskusi sudah lebih dari 13 tahun. Kalau cuman orang kejang-kejang saya sudah bosan yang terima yang begitu-begitu. Cuman kejang-kejang gitu. Sampai berbusa-busa sudah biasa Bang Edis saya. tuh kayak lebih cocok jadi pelawak, tahu? Nah, apalah. Karena kalau diserius-seriusin Irma, cuman sakit kepala. Jadi dibawa slow saja. Apalagi ngadepin Islam-Islam yang nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Iya. Makasih ya Bang Edis. Sama-sama ya. Irma, Semoga sama-sama. dinaikin. Ya, salam kenal Bang Edis. Salam kenal juga. Bye. Oke, bye. Waalaikumsalam. Oke. Salam. Shalom, ya, oke. Ya itu ya teman-teman ya.